Engkau membiarkan aku sendiri? Mengapa aku harus kehilangan ibuku? Mengapa kakak-kakakku meninggalkan aku? Mereka memilih hidup di biara daripada hidup bersamaku di rumah. Hatiku sedih ya Tuhan. Aku gak punya siapa-siapa selain ayahku. Dan sekarang aku harus hidup di kota yang baru. Bahkan teman-teman di sekolah menjauhiku. Engkau di sini sendirian dalam dingin. Engkau lahir hanya di sebuah kandang domba, padahal Engkau Tuhan. Maafkan aku Tuhan yang selalu bersedih dan mengeluh tentang kesendirianku. Aku tidak ingin membiarkanmu sendirian. Anggaplah aku ini mainanmu yang Tuhan. Mau kau apakan saja hidupku, aku akan menerima dengan senang hati. Asal jangan capakan aku di pojokan, hatiku akan sedih. Ini aku Tuhan, akulah mainanmu. Mei 1887. Suatu hari Teresia bersama ayahnya, Louis Martin, sedang duduk di halaman belakang rumah mereka di Lisieux, Perancis. Ketika itu, dalam keheningan, Teresia berusaha untuk mengungkapkan keinginannya pada ayahnya. Apa kabarmu hari ini, Nak? Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, aku ingin masuk biara seperti saudari-saudariku. Kamu serius? Iya, Ayah, aku serius. Kamu masih terlalu muda. Lagi pula, kalau kamu masuk biara, siapa yang menemani ayah? Saudari-saudarimu, mereka semua sudah tinggal di dalam biara. Tapi Ayah, aku yakin sekali Tuhan menginginkan hal ini. Lupakanlah keinginanmu, Nak. Penolakan ayahnya telah membuat hati Teresia sedih. Namun keinginan hatinya begitu kuat hingga keesokan harinya Teresia pergi ke biara Karmel dan menemui pimpinan biara, Suster Mary Gonzaga.
Apa yang kamu minta daripadaku, anak manis? Aku ingin masuk biara seperti saudara-saudariku. Teresia, saudari-saudarimu telah menceritakan tentangmu kepadaku. Kamu anak baik, kamu taat beribadah. Sayang, usiamu masih sangat muda. Usiamu baru 14 tahun. Tunggulah 5 tahun lagi. Aku memang 14 tahun, tapi aku rasa aku cukup untuk memutuskan masuk biara. Teresia, dalam biara ada aturan yang menyebut bahwa saudara sekandung tidak boleh tinggal dalam biara yang sama. Tolonglah saya, suster. Aku yakin Tuhan menginginkan itu. Aku ingin masuk biara. Anakku, kaulah putri masa depanku. Pulanglah saatnya nanti. Sekarang pulanglah. Teresia sangat sedih dengan jawaban Suster Mary Gonzaga. Ia pulang ke rumah dengan tertunduk lesu. Ia sungguh-sungguh merasa seorang diri. Kesepian dan harapannya untuk masuk biara tak dapat terpenuhi. Di kota Lishu terdapat seorang buronan yang selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Ia telah seringkali melakukan kejahatan keji, mulai dari perampokan hingga pembunuhan. Baginya tak ada seorang pun yang perlu ditakutinya. Ia pun membenci orang-orang yang beribadah karena baginya tidak ada Tuhan. Dia sendirilah yang berkuasa penuh atas hidupnya. Aku kaya raya, kaya raya. Uang aku dapati, perhiasan juga ada. Dan orang-orang kaya ini bodoh, sekalipun bodoh dan pisauku, dia menyerahkan segala harta. Dan polisi-polisi itu tidak bisa menangkap aku, Pranzini, penguasa kota Lishu. Dan tadi di gereja di atas banyak orang menyanyi Gloria, Haleluya, Immanuel, Manuel, was? Glaubst du an Gott? Existiert Gott eigentlich? Nein. Tuhan tidak ada. Tuhan sudah mati. Aku, Pranzini, tidak percaya pada Tuhan. Aku bisa memperoleh segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri. Tanpa Tuhan, tanpa kamu semua. Aku kaya raya.
Juli 1887. Ketika itu Teresia bersama ayahnya, Louis Martin, baru saja selesai mengikuti misa di Katedral Santo Petrus. Teresia, maukah kamu menemani ayah ke pasar? Ada beberapa buku yang hendak ayah beli. Nanti di sana kamu bisa membeli kue kesenanganmu. Ayah, bolehkah aku lebih lama di gereja? Aku masih ingin lebih lama bersama Tuhan Yesus. Baiklah, ayah ke pasar sendiri. Kembalilah nanti sebelum makan siang. Berjalanlah di antara keramaian. Jangan berjalan di tempat yang sepi. Kamu ingat, Franzini masih belum tertangkap. Iya, ayah, tidak usah khawatir. Tuhan pasti melindungi aku. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan penyelamatku. Biarkanlah tentram dalam genggam tanganmu. Bawalah pulang jiwa-jiwa yang hilang, ya Tuhan. Mereka yang meninggalkanmu, mereka yang menyia-nyia umatmu, ampunilah Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, ku dengar kemarin terjadi lagi yang dilakukan Fransini. Semua orang ketakutan. Tuhan, jangan biar jiwanya hilang kepadamu. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Roma 20 November 1887. Saat itu sedang ada audiensi umum di Roma dalam rangka perayaan Jubileum Paus Leo ke-13. Louis Martin mendapat kesempatan untuk hadir di sana. Tentu saja ia juga mengajak serta Teresia. Dalam kesempatan audiensi umum, Teresia mengungkapkan keinginannya pada Paus Leo ke-13. Kemarilah anakku, dan katakan apa yang menjadi harapanmu. Bapak Paus yang mulia, aku ingin masuk biara Karmel, tapi ayahku dan suster pimpinan biara menolakku karena dianggap usiaku belum cukup. Berapakah usiamu anakku? 14 tahun Bapak Paus. Anakku, apa yang dikatakan oleh ayahmu dan suster kepala biara itu benar. Tapi janganlah khawatir anakku. Sebab jika Tuhan berkehendak, maka akan ada jalan lagi. Baiklah. Teresia kembali sedih karena ia merasa belum menemukan jalan untuk bisa memenuhi keinginannya untuk menjawab panggilan Tuhan. Desember 1887. 1 tahun sejak terjadinya perjumpaan Teresia dengan bayi Yesus dalam palungan di Katedral Santo Petrus, Lisieux, Perancis. Teresia, kemari nak. Teresia, di mana kamu nak?
nama Bunda Maria. Kenapa ayah mencariku? Maafkan ayah nak. Ayah mendapat berita penting. Berita apa ayah? Ranzini. Siapa lagi yang jadi korbannya? Bukan. Lihat berita ini. Ranzini ditemukan tadi malam dalam keadaan tewas di bawah jembatan. Jenazahnya ditemui dalam keadaan memeluk salib. Teresia merebut kertas tersebut dari tangan ayahnya untuk membuktikan apa yang dikatakan ayahnya. Seketika itu juga, Teresia berlari meninggalkan ayahnya. Ia berlari kencang menuju katedral. Di hadapan salib Yesus, Teresia berlutut, menangis tertunduk penuh syukur. Ia percaya bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Ranzini bertobat. Aku haus. Seruan yang didengar Teresia dari salib Yesus adalah seruan Yesus yang haus akan pertobatan jiwa-jiwa yang miskin. Jiwa yang miskin akan iman, jiwa yang miskin akan harapan, jiwa yang miskin akan kasih. Barangkali kita pun masih miskin, hingga kita senantiasa merasa haus. Di hadapan Yesus yang lahir dalam palungan, dan di hadapan Yesus yang wafat di salib, Teresia mengalami perjumpaan, sebuah pengalaman spiritual yang telah membawa jiwa-jiwa yang haus untuk datang kembali pada Tuhan. Demikianlah aku haus. Dan dengan bangga kita berikan tepuk tangan meriah untuk Sarah sebagai malaikat, Martin sebagai Paus Leo ke-13, Sister Serafin sebagai Sister Mary Gonzaga, David Sarompayat sebagai Louis Martin, Thomas Yulifadistanto sebagai Ranzini, dan Hana Jessica Sarompayat sebagai Teresia Lizu. Penulis skenario dan sutradara Suster Bene Safira.